Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Tidak dengan HP ini. HP ini sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Jadi HP ini habis nyelam kena air. Sudah beberapa hari yang lalu. Lalu pemilik sempat ngecas dan getar. Nah, berhubung sempat ngecas ya, ini saya langsung aja ya, karena sudah beberapa hari mungkin sudah airnya sudah nggak ada ya. Oke, saya coba cas itu konsumsi arus normal, tapi nggak muncul gambar. Kira-kira apanya? Kita langsung bongkar. Jadi teknisi nekat tanpa ragu isi hati, belajar dan pantang berhenti demi sesuap nasi. Modal nekat penuh tekad, perjuangan penuh syarat, meraih mimpi tak berkarat, semangat tak pernah singkat. Teknisi Deso tanpa ragu, cita-cita tinggi melebihi awan biru. Dengan hati penuh haru, mimpi besar terus diseru. Oke, ini sudah kita bongkar langkah pertama. Seperti biasa kita cabut dulu baterainya. Lalu kita intip, kita sawang sinawang ada enggak tingkat korosi yang terjadi ya. Saya melihat di mesin tidak ada tingkat korosi ya, karena pemilik juga nyampein sudah sempat dibongkar sendiri, dibersihkan. Jadi ya ini tinggal kita mastiin rusaknya di mana. Ya, ini saya cas ya. Ada sempat respon ya, getar tapi ya blank hitam. Untuk konsumsi arusnya kategori normal. Jadi layaknya HP ini tuh proses tapi nggak menampilkan gambar. Nah, ini kira-kira di mana letak kerusakan? Apakah di IC lampu, display, atau di bagian jalur LCD, atau bahkan di LCD-nya? Nah, ini kan mesti kita pastiin dulu. Ya, ini saya coba kembali karena siapa tahu konektornya nggak terhubung dengan baik ya. Dicoba-coba dulu. Biasanya elektronik itu ya aneh sih ya, kadang terus tiba-tiba mau kan bisa aja ya. Iya, kayaknya fix sih, memang HP ini blank hitam ya, nggak muncul display sama sekali ya. Kita akan langsung saja lah. Nah, untuk kasus kayak gini itu biasanya yang mesti kita lakukan tuh cek dengan LCD yang baru. Namun saya melihat kok LCD-nya masih apa ya, masih mulus, tidak ada luka ya. Ya siapa tahu ada tingkat korosi yang terjadi karena kan masuk air ya. Jadi sebelum saya coba dengan LCD yang lain, saya langsung bongkar saja untuk mastiin ya, kira-kira apakah ada tingkat korosi di bagian LCD-nya. Kalau di mesin saya sudah cek
aman ya, karena bisa jadi ini kan kehujanan, merembesnya ke LCD itu bisa. Apalagi di saat saya buka LCD ini begitu mudahnya ya. Biasanya ini efek kena air ya, jadi begitu gampang untuk bukanya. Oh ladalah, saya melihat dan mengintip ya. Ada tingkat korosi yang terjadi, apalagi di pinggiran ini. Untuk LCD-nya ada seperti apa ya, kerak-kerak putih. Itu tuh air yang masuk, lalu mungkin lembab ya, bisa jadi. Nah ini indikasi air tuh masuk ke bagian sini, dan di sini tuh ada jalur lampu ya. Nah mudah-mudahan sih masih bisa diselamatkan ya, jadi kan tidak perlu ganti LCD. Nah ini kita lepaskan untuk solasi ini. Jadi di setiap LCD itu ada jalur lampu ya. Ini khusus LCD yang modelnya IPS, TFT apa. Kalau AMOLED nggak ada ya model begini, dia pakai IC. Tapi kalau yang model biasa, itu ya tingkat korosinya ya. Wow. Ya, jadi di jalur ini itu ada yang namanya katoda anoda ya. Biasanya ada kodenya K1, A1. Oke, ini saya akan coba resolder ulang ya. Saya tambahin flux dulu, karena air atau korosi yang dihasilkan dari air tadi itu bisa merusak jalur. Apalagi kan jalur lampu tuh tegangannya lumayan besar ya. Untuk di Android itu rata-rata itu 19 volt ke atas, apalagi yang jenis begini ya. Nah ini kita resolder ulang ya. Ini sih mudah-mudahan ya, tapi kalaupun dia masih istilahnya tetap ya, berarti besar kemungkinan ya air sudah masuk ke lapisan LCD-nya. Ya cukup begitu saja ya. Jadi tambahin flux lalu ditambahin timah, disolder ulang. Nah ini bisa diperhatiin ya, ada 4 jalur. Ada A, ada K1, K2, K3. A itu anoda, K itu katoda ya. K1, K2, K3. Nah ini keempat jalur ini kita solder ulang, karena ini jalur yang rawan ya. Kalau kena air tuh biasanya gosong atau jalurnya apa ya, jalurnya rontok ya. Wow, ini sih kayaknya lewat pinggir ya, karena saya melihat tiap pinggirnya tuh ya keraknya putih-putih. Oke, kita coba ya, kita coba tes ya setelah kita resolder ulang untuk jalur lampu di LCD-nya. Jadi untuk kasus lampu tuh nggak mutlak hanya di mesin, di LCD pun ada ya jalur lampunya. Tapi ya simpelnya, kalaupun rusak di jalur lampu LCD, ganti LCD daripada rusak di bagian display mesin ya. Oke, kita akan coba. Nah ini getar, tapi tidak ada perubahan ya, masih tetap. Nah ini masih tetap ya. Ini kemungkinan besar air sudah masuk di dalam ya. Jadi yang putus itu lampu di bagian dalamnya LCD.
sayang banget ya. Kalau kehujanan kok bisa begini ya. Beda lah, kalau nyelam kan jelas dia ketutup air ya, tapi kalau kehujanan, soalnya bilangnya sih kehujanan ya. Nah ini masih juga ya, saya coba cabut, saya coba cas kembali, sama sekali nggak ada apa ya, saya terawang juga nggak ada tulisan. Jadi kayaknya memang udahlah, ini fix sih. Menurut saya ini LCD yang bermasalah. Ya, ini singkat cerita, sudah saya ganti LCD-nya. Dan memang betul sekali LCD-nya bermasalah. Ya, berharap sih tadi mudah-mudahan bisa kelar ya tanpa ganti. Tapi ya ujung-ujungnya harus diganti juga. Jadi teman-teman nggak ada salahnya ya kalau dilihat LCD-nya masih belum retak, tidak ada luka, terus di ini kan ada tingkat korosi, ya siapa tahu kan. Tapi kalau masih tetap ya belum rezekinya. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat, dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan selalu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.